Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenalah kita masih bisa diberikan umur yang panjang, disehatkan, dan insya Allah dilancarkan rezekinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Ini adalah video learning journal kelima saya atas video learning journal mata kuliah peminatan public speaking. Semoga video-video kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan lagi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pertemuan pada minggu kemarin. Tepatnya pada pertemuan minggu kemarin itu kuliahnya dilakukan secara online karena sudah memasuki arus mudik. Jadi mahasiswa itu diwajibkan atau sudah diharuskan mudik ke kampung halaman. Jadi kuliahnya tidak mau harus dilakukan secara online. Pada pertemuan minggu kemarin seperti biasa, Bapak Adi, tepatnya dosen pengampu mata kuliah public speaking itu menunjuk 3 orang untuk berpublic speaking. Nah, di antara 3 orang tersebut, yang pertama ada Amelia Safitri. Beliau itu berpublic speaking tentang dirinya menjadi seorang motivator. Kemudian ada Ajudin itu dia seorang pendai, public speakingnya dengan tema yang dibawakannya yaitu tentang menuntut ilmu dalam kitab Talim Muta'alim. Kemudian ada satu lagi yang terakhir itu ada saudari Nawal ya. Nawal ini dia menjadi presenter host di aplikasi TikTok, live TikTok. Kemudian materi yang dibawakan pada pertemuan minggu kemarin itu tentang rahasia sukses para pembicara hebat atau mengenal macam-macam profesi dalam public speaking. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu apa saja sih profesi pada public speaking itu. Nah, ada dosen, kemudian yang kedua itu ada motivator, kemudian yang ketiga itu ada stand up comedian, kemudian yang keempat itu bisa dengan master of ceremony atau MC, kemudian yang kelima itu bicara motivasi, kemudian yang keenam ada presenter TV maupun radio, kemudian yang ketujuh itu ada aktivis sosial, kemudian yang kedelapan itu bisa ada sales dan marketing, dan masih banyak lagi profesi-profesi dalam public speaking itu. Pokoknya profesi-profesi yang harus berkaitan dengan ini ya, bicara dengan lancar dan lugas, yang jelas dan semenarik mungkin. Kemudian materi selanjutnya itu ada dari tokoh public speaking di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui banyak sekali nih tokoh-tokoh public speaking yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan minggu kemarin itu pemakalah itu menyampaikan atau memberikan contoh kepada tokoh 2 orang. Yang pertama ada Mbak Najwa Shihab. Nah, Mbak Najwa Shihab ini dia seorang jurnalis sekaligus presenter dalam acara Mata Najwa. Nah, mengapa beliau terkenal? Nah, karena Mbak Najwa itu kemampuannya dalam membangun komunikasi yang baik dengan narasumber membuatnya disegani sebagai jurnalis dan presenter yang kritis namun tetap menghargai lawan bicaranya. Kontribusi yang dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab ini yang pertama itu beliau ini bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti para pejabat pemerintah, kemudian para pejabat tinggi atau pada artis-artis terkenal dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu bisa membangun diskusi dengan tajam tanpa mengintimidasi lawan pembicara. Kemudian yang ketiga itu menghidupkan suasana dengan mendengarkan atau merespon pembicaraan yang efektif. Nah, kemudian tokoh
public speaking yang terkenal di Indonesia yang kedua itu ada B.J. Habibie, Bakhruddin Yusuf Habibie. Nah, beliau ini mantan presiden Indonesia ketiga. Nah, mengapa beliau terkenal? Karena beliau itu memiliki gaya berbicara yang khas dan menarik perhatian. Nah, kontribusi yang dilakukan oleh B.J. Habibie ini yang pertama ada menggunakan berbagai strategi berbicara untuk menyampaikan komunikasi yang efektif dengan cara yang pertama itu metafora. Metafora ini menggunakan gambaran atau kiasan yang mudah dipahami oleh ini ya pendengar maupun audien yang lainnya. Kemudian yang kedua itu bisa dengan elipsis dan suspensi. Nah, elipsis dan suspensi itu membangun unsur dramatis dalam menyampaikan pesan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan retorika dan inversi. Maksudnya itu menarik perhatian dan membuat audien ini harus berpikir. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada materi selanjutnya, yaitu tentang tips dan trik jago dalam public speaking. Nah, tips dan trik jago dalam public speaking yang pertama itu tentunya kita harus persiapan materi yang matang dan mendalam dan harus berlatih semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua itu bisa dengan berlatih mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga itu harus menggunakan bahasa yang padat dan jelas. Kemudian yang keempat itu bisa dengan terhubung dengan audien. Kemudian yang kelima itu bisa dengan gestur tubuh yang efektif dan tentunya harus sopan. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang profesi underrated dalam public speaking atau profesi yang yang banyak orang meremehkan profesi ini. Nah, profesi yang pertama itu ada sport host atau pelatih dalam olahraga. Contohnya mengapa pelatih dalam olahraga ini underrated? Nah, tentunya menurut Indonesian Journal on Education, salah satu faktor atau keberhasilan atau kegagalan seorang atlet itu ditentukan oleh komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pelatih kepada atlet-atletnya. Kemudian yang kedua itu ada tour guide atau pemandu wisata. Nah, padahal nih ya, pemandu wisata itu rata-rata memiliki public speaking yang sangat baik. Dia mampu mendefinisikan atau menjelaskan kayak tempat wisatanya ini seperti ini, kayak asal usulnya ini, kayak seperti pokoknya dapat menghidupkan suasana komunikasi kita di dalam alam maupun tempat wisata yang terbuka. Menurut WITC, laporan Economic Impact of Tour Guide 2022 menyatakan 78% pengalaman wisatawan itu ditentukan oleh seberapa bagus tour guide tersebut. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan atau materi selanjutnya, yaitu tentang 3 tips agar presentasi itu dapat berhasil dan lancar. Nah, tips yang pertama itu tentunya kita harus pahami materi, seperti persiapan materi atau membaca-baca dulu nih materi yang akan kita sampaikan saat presentasi. Kemudian yang kedua itu kenali audiens Anda, kenali pendengar Anda, seperti siapa sih yang mendengarkan presentasi kita, itu seperti latar belakang para audien, kemudian usia audien itu bisa juga. Nah, kemudian yang ketiga itu handal menggunakan alat bantu, seperti presentasi dilakukan seorang mahasiswa di dalam kelas itu dia menggunakan alat bantu berupa PPT atau PowerPoint. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Minal aidin wal faidin. Selamat hari raya Idul Fitri, selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, saya Muhammad Nabil Alfaid. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.